Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Refki Mastana, mahasiswa Teknik Mesin angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang seminar proposal saya, yaitu tentang perancangan mesin bubut kelapa muda. Pertama-tama, saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak Haryadi, STMT, selaku pembimbing satu saya, dan yang terhormat juga kepada Ketua Jurusan Teknik Mesin, Bapak Imron Rosyadi, dan Koordinator Tugas Akhir Bapak Sidik Susilo, serta Dewan Penguji lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perancangan mesin pembubut kelapa muda. Latar belakang, bisnis kelapa muda ala Thailand telah meningkatkan geliat kuliner di Nusantara dan peningkatan permintaan jumlah kelapa muda lokal seperti produk Kokonyoy, yaitu coconut nyoy, kelapa muda dengan beragam isi pada laporan Bogor Daily 2000-2001. Berdasarkan cara kerjanya, alat pengupas sabut kelapa muda terdiri atas dua sumbu, yakni sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Tak hanya sumbu horizontal, Zorimas DKK tahun 2009 juga mengembangkan alat pengupas kelapa muda dengan sumbu vertikal dan menghasilkan 86 butir per jam. Hal ini mampu meningkatkan 2,5 kali metode pengupasan manual. Di samping pemilihan sumbu operasional, pemilihan material pisau pengupas dan pendukungnya, serta pemilihan proses manufaktur menjadi parameter dalam perancangan ini. Segmen pasar pada rancang bangun alat ini adalah pengusaha kuliner es kelapa muda ala Thailand. Adapun rumusan masalah pada penelitian saya kali ini. Yang pertama, bagaimana menghasilkan pengupas kelapa muda yang diterima pasar, namun mudah dilakukan oleh perancang dan pembuat. Yang kedua, bagaimana menghasilkan paten pengupas kelapa muda. Untuk tujuan penelitian saya yaitu 1. Untuk menghasilkan pengupas kelapa muda yang diterima pasar, namun mudah dilakukan oleh perancang dan pembuat. Tujuan yang kedua yaitu menghasilkan paten pengupas kelapa muda. Adapun manfaat penelitian yang saya lakukan, yang pertama, dapat membantu dan mempermudah para usaha di bidang kelapa muda. Yang kedua, meningkatkan efisiensi waktu pengupasan kelapa muda, serta yang ketiga dapat mengurangi resiko kecelakaan karena alat ini menggunakan mesin tanpa disentuh dengan tangan langsung. Adapun batasan-batasan masalah pada penelitian saya kali ini. Yang pertama, penelitian ini hanya sebatas mendesain, membuat, dan menguji alat pembubut kelapa muda. Yang kedua, bahan baku yang digunakan adalah kelapa muda, dan untuk software yang digunakan untuk mendesain yaitu SolidWorks. State of the art, Edi Pratama, Marjuki, dan Sumardi tahun 2019 yang berjudul Modifikasi Alat Pengupas Kelapa Muda Menggunakan Motor Listrik setengah HP dengan putaran 1400 rpm. Hasilnya yaitu berdasarkan hasil pengujian alat ini dapat mengupas kulit kelapa muda dalam waktu 50 detik per buah dan 72 per 1 jam. Kelebihan alat modifikasi ini adalah pemotongan kelapa muda langsung pada alat dan tidak menggunakan parang atau pisau yang terpisah. State of the art, Haris Abdullah, Yunita Jamalu, Syahril Botite tahun 2016, yaitu tentang pembuatan alat pengupas sabut kelapa muda pada sistem putar. Pengupasan kelapa muda membutuhkan waktu rata-rata 26,36 detik per buah. Kapasitas pengupasan alat adalah 1136 buah per jam tanpa menghitung waktu pergantian kelapa, yaitu hasil pengupasan kelapa muda belum pergantian kelapa. Dari Mopas dan Ratanat dari Teknik Pertanian Fakultas Teknik Universitas Kesetrat Thailand mengembangkan alat pengupas sabut kelapa muda bersumbu horizontal. Nah, pada alat ini beliau menghasilkan 21 butir kelapa per jam, yaitu menggunakan teknik pada sumbu horizontal. Nah, sedangkan Jari Mopas pada tahun 2009 juga mengembangkan mesin pengupas sabut kelapa muda otomatis yang bersumbu vertikal. Berbeda dengan awal yang dibuat yaitu pada sumbu horizontal, yaitu menghasilkan 21 butir, sedangkan pada tahun 2009 beliau
menggunakan sumbu vertikal yang menghasilkan 86 butir kelapa per jam. Nah, adapun produk alat pengupas kelapa di pasaran. Yang pertama itu Maxindo, menjual alat pengupas kelapa yang dibanderol dengan harga 45 juta. Yang kedua, Reka Cipta tahun 2001 menjual alat pengupas kelapa Diamond, yaitu asal Thailand, yang dibuat di Brazil, dibanderol dengan harga 7 juta rupiah. Nah, untuk kelapa tersendiri yaitu merupakan tanaman tropis yang biasanya tumbuh subur di pesisir pantai, namun kini sudah banyak dibudidayakan pohon kelapa di berbagai daerah. Nah, untuk spesifikasi atau jumlah berat dari buah kelapa, yang pertama itu sabut kelapa sebesar 35%, tempurung kelapa sebesar 12%, daging buah kelapa sebesar 28%, dan air kelapa sebesar 25%. Nah, dari jumlah berat ini diketahui bahwa jumlah persentase paling banyak yaitu pada sabut kelapa. Adapun rancangan pembubutan pada kelapa muda. Yang pertama itu mendesain rangka, menentukan rangka yang sesuai untuk meletakkan mata pisau, motor, puli, poros, serta bantalan. Yang kedua itu menentukan mata pisau. Nah, untuk mata pisau tersendiri itu dari referensi yang saya baca rata-rata menggunakan stainless steel, tapi saya masih mencari tentang material-material yang cocok untuk rancangan saya. Yang ketiga itu menentukan motor listrik. Yang keempat menentukan puli. Yang kelima menentukan V-belt. Yang keenam menentukan bantalan. Dan yang terakhir yaitu menentukan poros sebagai transmisi dayanya dari motor ke pengupas kelapanya. Adapun metode perancangan Halt and Beats. Yang pertama itu perencanaan dan penjelasan tugas. Yang kedua itu perancangan konsep produk. Yang ketiga perancangan bentuk produk. Dan yang keempat yaitu perancangan detail. Hasil dari mesin pembubut kelapa muda yaitu sebagai berikut. Nah, awalnya kelapa muda ini berbentuk utuh. Lalu mata pisau itu membubut bagian samping kelapa dan membubut bagian atas kelapa. Maka dari itu dibutuhkan dua mata pisau untuk memotong bagian pinggir dan bagian atas. Sedangkan untuk bagian bawah itu dipotong dengan pisau biasa yang terpisah. Metodologi penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah. Nah, pada perancangan kali ini saya akan merancang bangun alat pengupas sabut kelapa muda yang murah, higienis, dan berkapasitas lebih dari 30 butir per jam. Adapun diagram alir penelitian yang saya lakukan. Yang pertama, saya mengidentifikasi masalah. Yang kedua, penyusunan spesifikasi produk. Yang ketiga, perancangan konsep produk terbaik. Yang keempat, perancangan produk. Yang kelima, penyusunan dokumen gambar untuk dimanufaktur. Yang keempat, pembuatan produk. Dan yang terakhir yaitu penyusunan laporan. Adapun waktu dan tempat penelitian yang saya lakukan, yaitu di Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Cilegon, Banten. Nah, adapun jadwal kegiatan yang bisa dilihat pada tabel berikut. Pada bulan pertama, saya mengerjakan proposal, perencanaan, dan penjabaran tugas mengenai tentang penelitian saya. Pada bulan kedua dan bulan ketiga, saya merancang konsep produk. Saya merancang konsep produk-produk terbaik, lalu dipilih, yaitu perancangan mesin pembubut kelapa. Dan yang keempat, pada bulan kedua dan yang ketiga, sambil berjalannya perancangan konsep produk, saya melakukan perancangan dan pembuatan produk. Jadi setelah konsep produk itu telah didapat, saya langsung perancangan dan membuat produk. Nah, untuk bulan ketiga dan bulan keempat, saya sambil menyusun laporan. Nah, itulah dari presentasi seminar proposal saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan kurang tepat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.